siang ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Maka sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan kedua pimpin doa dulu deh ya. Silakan Habib untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anak-anak saudara semua, alhamdulillah siang ini kita kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Ada enggak? Ya, kita sudah tahu bahwa ini merupakan salah satu kingdom yang dipakai dalam sistem klasifikasi kita, dalam sistem lima kingdom ya. Salah satunya adalah Bumi. Ya, dalam pembelajaran kali ini, ya, Ustazah akan mencek dulu apakah semuanya sudah hadir, nah? Ada yang tidak hadir kita? Hadir semua ya. Kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita ya tentang kingdom bumi. Maka sebelum kita melanjutkan, itu harus tahu dulu ya apa tujuan kita dalam mempelajari kingdom ini ya. Ya kan? Ya, setelah kita mempelajari kingdom ini, kita tujuan kita adalah supaya kita bisa menerapkan ya. Atau nanti setelah melakukan aktivitas belajar ini, ya tujuan kita adalah untuk bisa menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri dan cara fungsinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Dan kita akan melakukan pengamatan baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Ya, maka yang akan kita capai dengan pembelajaran ini adalah yang pertama, berarti nanti Anda bisa membedakan kingdom bumi dengan kingdom yang lainnya. Kita sudah berapa kingdom kita pelajari? Yang akan kita pelajari 5. Yang sudah pelajari apa? Arkayo baru ya. Arkayo dan ya. Yang kedua ini kita pelajari kingdom. Nanti Anda bisa membedakan antara Arkayo dengan bumi. Yang kedua, ada yang mempelajari ini Anda maka bisa membedakan ya. Kingdom bumi itu di dalam divisionya. Ya, nanti nanti bumi itu akan ada pembagian kelompok-kelompoknya. Ya, setelah itu kita bisa nanti mengevaluasi bagaimana sih sebenarnya struktur dari tubuh virus itu dengan cara proses pengamatan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya kita bisa mengontrolkan bumi tersebut ya atau jamur ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan nanti kepada ciri makronya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa menganalisa peran bumi dalam kehidupan yang tepat. Ya, apa sih sebenarnya penggunaan atau peran bumi ini? Yang terakhir, indikator yang bisa kita capai dengan proses pembelajaran ini adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang jamur yang bisa dimakan dan jamur yang beracun. Dengan proses seperti ini, untuk melakukan proses pengamatan baik di lingkungan sekolah kita maupun pengamatan yang dilakukan secara mikroskopis dengan menggunakan peralatan yang ada, di antaranya ada loop ya, kemudian ada mikroskop. Jamurnya beracun, jamur yang dimakannya menyebabkan masyarakat keracunan. Itu ditanya tadi ya. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul? Apa penyebab dari keracunan itu? Ya, ini jamur tadi. Ya, jamur itu menyebabkan keracunan. Apa lagi pertanyaan yang mungkin terpikir oleh antum ketika orang makan jamur keracunan? Bagaimana cara membedakan? Karena dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak jamur kan, dan
pembelajaran kita pada hari ini salah satunya adalah bagaimana kita nanti memiliki kemampuan untuk membedakan mana jamur beracun dan mana jamur yang beracun. Ya, sebab itu maka Ustazah sudah berikan dalam kelompok. Maka nanti satu kelompok akan Ustazah tugaskan untuk mengamati jamur yang ada di secara mikroskopis ya, dengan melihat di dalam ruangan yang menggunakan mikroskop dan lup yang kita punya. Kemudian kelompok putri yang satu, kelompok yang putra, dan yang lain antum akan minta untuk menginvestigasi ke lapangan ya, jamur-jamur yang ada di sekitar sekolah kita. Silakan diamati jamur tersebut ya. Kelompok yang 4 ini silakan diamati jamur tersebut. Kemudian dicatat ciri-ciri yang bisa antum lihat dari apa yang terjadi di lapangan. Setelah itu nanti ada nanti dari sebagian antum yang kemudian membagi tugas itu menanyakan kepada warga di sekitar sekolah kita tentang bagaimana mereka membedakan antara jamur beracun dengan jamur tak beracun, ya. Dan antum tanyai orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita. Setelah itu dalam waktu 15 menit itu cuma saya kasih waktu 15 menit, gitu ya. Antum kemudian mengambil sampel jamur yang ada di lapangan tadi, kita bawa ke dalam ruangan kita belajar kita. Bisa dipahami? Ya, nanti setelah itu alur pembelajaran yang harus kita lakukan. Setelah itu nanti antum akan diskusikan di kelompok tentang ciri-ciri yang sudah antum amati, tentang info yang untuk dapatkan ya, tentang bagaimana membedakan jamur beracun dan tidak beracun itu. Ya, antum bikin nanti dalam sebuah bentuk laporan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan presentasikan, gitu ya. Masing-masing kelompok sudah menunjukkan laporannya. Nah, untuk saat ini, gitu ya. Nah, kelompok yang sudah ditugaskan untuk ke lapangan, dan silakan untuk menuju ke lapangan, ya, untuk bawa buku catatan dan tulis mencatat untuk di lapangan. Silakan, ya, silakan. Silakan diskusikan di kelompok itu. Diskusikan di kelompok itu bagaimana kegunaan itu, kemudian cocokkan dengan objek yang ada sama yang membawa. Ya. Silakan diskusikan dengan membuat KKPD yang ada itu dituliskan dalam bentuk laporan, kemudian bersamaan dengan hasil wawancara. Sudah diamati ya? Sudah selesai diamati semua? Nah, deklarasikan alat dan bahan yang dipakai tadi. Sebelum kemudian kita tutup, saya ingin bertanya pada masing-masing kelompok, untuk bisa menceritakan pengalaman untuk mendapatkan apa yang mencari tadi. Ya, ketika ke lapangan, kita mencari, silakan kelompok 3. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat masih dari nama ini adalah terus bilangi silakan hasil diskusi anu tadi presentasikan di depan ya. Dan dari peserta mungkin saja dulu pada hari ini yang bisa kita sampaikan. Proses pembelajaran kita pada hari ini kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertama kita sudah melakukan tentang identifikasi jamur ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi kelompok satu yang putri ya. Nah, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjelaskan adalah temuan kami. Jadi ada 2 jamur di sini. Yang pertama di sininya, jamur ini tumbuhnya di kayu yang sudah mati, di tempat yang lembab. Jadi dia tumbuh kayu mati itu saat kayu itu lembab. Itu dia warna putih kecoklatan, jenis tekstur
Ini kami temunya juga di bawah tumpukan kayu. Tempatnya kering, memiliki tangga yang panjang, warnanya tidak mencolok, warnanya tidak mencolok, warna coklat pekat, dan memiliki cincin yang bertanda dia juga tidak berjam. Dia juga tidak berjam. Pas berteman kami dan hasil wawancara kami dengan Pak Satpam, kami jamur yang beracun dan bisa dimakan itu biasanya cirinya tuh tidak memiliki cincin, warnanya itu lebih gelap, tidak mencolok. Biasanya dibudidayakan. Kalau yang beracun tuh biasanya dia warnanya tuh mencolok, cerah-cerah gitu, memiliki cincin di bagian bawah, bagian atas jamur itu. Dan dia itu tidak ditemukan karena di sisi dada itu. Dan dari yang kami dapatkan dari wawancara sama teman kami yang saya ingin tanyakan. Silakan. Jamur yang kalian temukan itu sesuai ekspektasi nggak sama yang kalian harapkan? Enggak. Dan kami sesuai yang nggak beracunnya, tapi yang beracun pun terkadang ada yang tidak sesuai. Dan kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamur yang kami temukan itu ada di greenhouse di greenhouse sekolah. Warnanya itu putih dan kalau dilihat lebih rinci ada urat-uratnya dan bentuknya enggak seperti cincin dan kecil. Dan yang ditemukan itu tidak dari bentuknya jamurnya itu tidak beracun. Dan tempat tumbuhnya yang kami temukan itu ada di batang pohon. Batang pohon itu masih hidup. Mungkin sekian. Ada yang ingin wawancara kami akan dikatakan oleh teman yang lain. Kami mewawancarai tentang jamur pada Ustaz Siswa. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ustaz ketahui tentang jamur? Ustaz tidak terlalu tahu banyak tentang jamur. Yang Ustaz tahu bahwa jamur itu ada dua macam. Ada yang beracun dan ada yang tidak beracun. Ada yang dapat dikonsumsi dan ada yang tidak dapat dikonsumsi. Pertanyaan kedua, apakah Ustaz tahu bagaimana cara membedakan jamur yang beracun dan tidak beracun? Cara membedakannya, jika beracun maka hewan-hewan di sekitar tidak akan mendekatinya. Jika yang tidak beracun, hewan-hewan di sekitar akan mendekatinya. Pertanyaan ketiga, jenis-jenis apa saja jamur yang kita ketahui? Jenis yang diketahui oleh Ustaz ada jamur kuping, jamur kemudian dari hasil wawancara kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk pengalaman kami dalam mencari jamur, yang pertama kami ketahui untuk mencari jamur itu ada di pohon-pohon atau di semak-semak. Maka kami carinya yang ada semak-semaknya, dan itu ada di greenhouse. Dan di greenhouse itu karena banyak tanaman yang tinggi-tinggi, kami susah untuk masuk ke dalamnya dan banyak pula duri-duri yang ada di sana dan menyangkut di pakaian kami. Dan susah untuk berjalan di sana karena jalannya tidak rata. Mungkin itu saja pengalaman kami. Sekian. Tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita simpulkan hasil observasi dulu. Jamur tumbuh di tempat yang Itu yang pertama ya. Jamur habitatnya di tempat yang baiklah, kita tutup. Kita taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.